Oke, oke, kembali lagi bersama host biasa kita, Takjil Rahim. Dan sekarang Gani sama teman kita tetap di pameran Setengah Rindu di Galeri Raos tanggal 7 sampai 12 Februari 2026. Nah, sekarang saya sama teman saya yang dia akan memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Nadia. Ya. Biasa sama teman-teman tuh dipanggil Zip. Zip. Oke, dan saya akan memanggilnya Zip. Zip. Ya, jadi Zip adalah salah satu peserta di pameran ini dan kayaknya ada hal yang menarik karena beberapa karyanya agak cute dan FYI. Wah. Jadi Zip ini adalah orang yang dark, yang gelap, yang metal, tapi karyanya bisa cute. So, dari mana dulu, Bayu? Yang paling cute. Oke, the cutest of all ya. Ya, alright. Jadi, Explain, monggo. let me explain. Jadi karya ini itu bukan dua sisi yang saling bertolak belakangan. Namun itu tuh sebagai jembatan imajinasi. Jembatan imajinasi. Jembatan imajinasi. Gimana nih imajinasinya? Jadi di gadis ini dia mengangkat makhluk kecil ya, entah itu peri atau apa, dengan membawa bunga kuning. Oh, oke. Nah, kemudian di sisi lainnya ini tuh merupakan tumpukan dari imajinasi yang tidak terbatas. Nah, korelasi antara dua gambar ini itu menceritakan bahwa imajinasi kita yang tidak terbatas sama sekali, ketika kita menuangkannya pada sebuah karya, itu kita tidak bisa mengeluarkan semua imajinasi kita, dan hasilnya mungkin memang hanya sekecil ini dari hasil imajinasi liar kita. Namun dari hasil kecil ini dia itu seakan-akan membawakan keberhasilan hidup kita. Maka itu dia membawa bunga kecil berwarna kuning, dan karya ini berjudul Hadiah Kecil. Jadi hadiah kecil untuk diri kita sendiri. Iya. Asik. Iya sih, jembatan harus menjembatani imajinasi kita biar realisasinya gede kecil, tapi kita semua Benar, that's right. the cutest among these all. Next. Nah, ini aku pertanyaan karena Anda itu sangat jarang bikin background yang simpel-simpel atau objek yang simpel-simpel. Ini simpel banget. Simple banget. Ceritakan. Jadi Ya. karya ini berjudul Lelah. Kelihatan. Kelihatan. Sesuai dengan booknya kan? Siap. Karya ini tercipta ketika aku mengerjakan karya lain. Oh, nggak fokus sama ini aja. Fokus ke karya lain, tapi idenya tiba-tiba muncul. Bajingan. Bajingan. Oke. Jadi pas ngerjain karya lain itu aku kayak, aduh, capek banget, ingin istirahat. Ya udah, tapi ingin istirahat. Terus ya keinginan kuat istirahat itu berbanding kebalik dengan kewajiban yang harus diselesaikan. Dan saking kuatnya kepalaku ingin istirahat, tiba-tiba muncul das lah dijelek enak kayak kepala kalau ditaruh enak. Oke. Kan kalau teman-teman
dalam candaan hari-hari kan Jelas sih, langsung. nah bilangnya gitu sama Ya. ada candaan yang ini ndas iki lek dideleh lek gak duwe ndas medeni lek duwe ndas mumet nah seperti itu dan inilah tercipta karena perasaan seperti itu jadi ketika kepala kita ditaruh yang tertinggal itu cuma pikiran ruwet kita Ya. pikiran ruwet kita dan Ya. mata kita yang dipaksa untuk tetap sadar Melek. melek. Nah, ya realitanya tidak harus melek. Walaupun semuat apapun. Dan kenapa? Karena kan sampean biasanya bikin warna yang berlapis-lapis, bukan berlapis-lapis ya, mulai gelap sampai terang. Nah ini wis gelap aja sih. Dininya ya, dressnya. Apa ya? Aku dressnya ini terinspirasi dari itu. Baju kalau ke pemakaman di era-era Victoria. Oke. Nah itu kan karena ini temanya udah dark ya. Mungkin. Karena ya kepalanya kepotong, kepalanya dibawa sendiri. Ya mungkin itu untuk menambah aksen darknya. Ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Apa? Karena yang setelah ini agak panjang. Agak apa ya? Agak panjang. Agak gila. Nah, ini domnya sih. Karena harapnya berapa tahun? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Oke. Hampir 1 tahun. Ini masterpiece. Suka banget, sangat black metal. Sangat black metal. Ini ceritanya apa, Pak? Karena anatomi oke, warna zip banget, Banget. terus apa jenenge komposisi dan segala macem. Ini nyeritain apa? Jadi ini menceritakan perasaanku yang ingin kabur dari semuanya. Makanya judulnya Malam Untuk Pergi. Malam Untuk Pergi ini angkat dari sebuah adegan Dewi Sekartaji lari dari Kediri. Sip banget. Mengambil cerita zaman dulu. Lanjut. Jadi lari dari Kediri, di situ ada Candi Kediri, kemudian nuansa Malang. Kemudian di sini ada aksara Jawa yang tulisannya Melayu atau lari. Melayu. Lari. Yang katanya jika kalimat itu diulang akan menjadi sebuah mantra. Mantra untuk Memperkuat keinginan, memperkuat keinginan Anda untuk lari. Dan itu saat itu benar-benar dibutuhkan. Jadi Sekartaji lari dari Kediri, kemudian dia naik kuda merah. Kuda merah itu kuda perang. Oh, kuda merah itu kuda perang. Kuda merah itu kuda Kuda perang. perangnya Kediri, bukan? Bukan di seluruh Ya. dunia. Apa? Ya. Kuda perang, makanya di kudanya ini pakai armor kan. Ya itu resiko kita kalau kita mau lari berarti ya kita harus siap-siap untuk menghadapi tantangan yang ada gitu kan. Kalau orang lari nggak bakal semulus itu aja jalannya, nggak bakal. Iya, apalagi malam ya. Benar. Kemudian di kudanya ini aku pakai sambungan tangan tangan manusia. Nah, Kenapa? keinginannya itu meskipun Anda berjalan, berlari ataupun merangkak, apapun caranya, kabur ini harus dilakukan, harus benar-benar terjadi. Baik, dengan kaki, tangan, iso ngesot,
Ya benar. Wis pokok Pokok maju wis. berlari. Benar. Ya kemudian dia membawa obor kecil di tangan yang untuk menandakan apa ya, kita masih membawa harapan meskipun itu kecil dan redup. Masuk. 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 Pasti ada sing masuk ini. Apa pengalamannya teman-teman? Oke, ada lagi? Nah, sepertinya sudah. Oke. Next. Ini paling soft. Iya, ini soft. Paling soft. Tidak, warnanya itu enggak mendobrak-dobrak. Nah, ini cerita soal si Sekartaji. Iya benar. Sekartaji, Membawa kepala Panji. why? Kenapa? Dia sangat sendirian. Di sini itu bukan, aku nggak ngangkat dari cerita Panji sama sekali ya, tapi ini lebih ke simbolik. 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 Jadi ini judulnya Hening Setelah Api. Oke. Untuk ceritanya sendiri itu Sekartaji berdiri di tengah-tengah hutan. Hutan itu jenggala. Oke, paham. Jenggala ini tempat kelahiran Panji kan. Kerajaan. Ya, kerajaan Jenggala, tempat kelahiran Panji. Jadi di sana setelah hancurnya Jenggala, setelah dipenggalnya Panji, Sekartaji jalan dengan tenang di tengah kekacauan itu. Jadi apa? Keinginanku dalam karya ini tuh kayak aku membutuhkan sebuah ketenangan setelah menghancurkan semuanya. Belum. Jadi Ya. Panji itu kan sosok yang apa juga perfect banget kan? Dalam cerita wayang juga dia simbol dari kesempurnaan. Jadi aku ingin menghancurkan kesempurnaan itu dan semua lingkungan yang membantu untuk mewujudkan kesempurnaan itu. Untuk kembali ke diri kita sendiri yang lebih murni. Sekartaji kemurnian. Boys, aku melungu dari tadi. Tapi iya loh, kadang orang harus hancur dulu supaya dia tahu gitu, batasnya dia sampai mana, terus kemampuannya dia itu apa. Ya, dihancurkan dulu. Semangat menghancurkan diri. Keren coy. Lanjut aja ya. Lanjut. Nah ini ya, sebenarnya aku yang paling seneng karena ringan, jenaka dan akeh visual. Benar. Anjing, Pedas. Jaran. Babi. Kenapa? Kan Kenapa kamu ingin meso-meso di sini? Ingin mengumpat? karena ingatan bareng teman-teman yo. Itu kan apa, kalau kita kumpul berbagi cerita di situ kan ada selingan-selingan umpatan-umpatan kecil kan? Dan itu kan Pasti. kadang yang membuat kita ketawa kan. Nah dari umpatan-umpatan kecil itu aku ingin aku jadikan karya untuk menyisipkan guyonan kita lah, menyisipkan guyonan kita. Kemudian kenapa ukurannya aku buat kecil-kecil? Nah, kan karena kata-kata umpatan itu kan kecil. Bukan Selipan di antara cerita. Benar. Yo. Itu jadinya umpatan. Dan itu mau ya ono sing lucu loh. Ada yang lucu. Jadi pengunjung di sini di cewek-cewek yo. Sambil ngerekam. Ini lucu yo. Kemarin wah kamu nggak tahu ini jaran babi dan kebun binatang yang lainnya. Iya. Oke, kayaknya itu aja dari Zip. Aku thank you banget sama Zip. Semoga. Karya terus. Amin. Terus nanti apa? Ya nanti aja. Thank you very much. Goodbye. See you again.